Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam acara persekutuan doa, walaupun masih secara online, tapi kita tetap semangat dan tetap setia untuk memuji, bersekutu bersama Tuhan. Puji Tuhan, kita semua pada malam hari ini masih diberi kesehatan dan damai sejahtera. Tentunya semua ini adalah karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita akan persekutuan doa pada malam hari ini mengambil tema dari bahan persekutuan doa 3, yaitu dengan tema keluarga yang bertekun dalam doa. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama sebelum masuk dalam persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan hening sejenak, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengawali persekutuan doa pada malam hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 2. Naikkan doa tak enggan. Berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai hari ini Engkau tetap memberikan kami kesehatan, damai sejahtera, dan juga sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, supaya kami tetap Engkau beri kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Tuhan, kiranya Engkau mengurapinya Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Juga kami semua yang hendak mendengarkan firman pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau buka mata hati pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin persekutuan pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh.
dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Waktu selanjutnya kami aturkan kepada Pak Imam yang akan membawakan firman-Nya pada malam hari ini. Monggo Pak Imam. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Bu Imam. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali walaupun secara online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita masih dalam suasana bulan keluarga dan renungan pada malam hari ini diambil dari bahan persekutuan doa bulan keluarga tahun 2020, minggu ketiga dengan judul Keluarga yang Bertekun dalam Doa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sarana komunikasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat penting. Kita membayangkan apa yang terjadi jika suatu saat semua layanan, baik itu kantor pos, telepon, di seluruh dunia ini ditutup. Bahkan mungkin televisi, radio, jaringan telepon seluler, bahkan jaringan internet tidak ada lagi. Pasti banyak hal di dunia ini yang akan mengalami kekacauan. Orang-orang tidak lagi dapat saling berkirim kabar. Informasi penting mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai penjuru dunia juga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Arus komunikasi yang semulanya lancar tiba-tiba menjadi terhambat dan menghambat banyak hal. Peran dan kegunaan komunikasi jelas begitu sentral dalam berbagai bidang kehidupan kita. Demikianlah kita seharusnya memahami doa. Doa juga memiliki peran yang sangat sentral. Menurut Richard Foster, dalam seorang teolog dari Amerika Serikat, mengatakan, dari semua disiplin rohani, doa adalah yang paling sentral. Karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih sangat segar dalam ingatan kita ketika kita harus melakukan WFH, dirumahkan semua karena dampak dari pandemi COVID-19. Baik itu pekerjaan, sekolah, bahkan tempat ibadah. Betapa doa di setiap keluarga tiba-tiba menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, bahkan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi jiwa kita yang saat itu sedang galau. Kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Disiplin rohani yang satu ini tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat
berdoa dimanapun, kapanpun, dan untuk hal apa saja, dan bagaimanapun kita bisa berdoa. Sesungguhnya komunikasi yang lancar dengan Tuhan ini jauh lebih berarti dan jauh kita butuhkan dalam kehidupan kita dibandingkan dengan segala sarana komunikasi lainnya di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 dari 16 sampai dengan 22, akan menekankan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jemaat Tuhan yang baru ini sedang bertumbuh dan berbuah secara luar biasa. Ini suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebagaimana gereja abad pertama, pada umumnya mereka tak luput juga dari persoalan dan bahkan penganiayaan. Nasihat untuk tetap berdoa merupakan nasihat yang sangat berarti. Paulus dan para rasul lainnya tidak selalu ada di dekat mereka dan tidak dapat terus berkomunikasi dengan mereka. Apalagi sarana komunikasi pada saat itu tidak semudah, secepat, dan secanggih sekarang ini. Akan tetapi Tuhan yang mereka percaya dan muliakan selalu siap dengan jalur komunikasi yang senantiasa terbuka dengan mereka melalui sebuah doa. Mereka dapat terus berdoa dengan doa yang tidak putus-putus. Artinya mereka dapat terus berada di hadirat Bapa, terus terhubung dengan Tuhan Allah. Setiap kali mereka memerlukan komunikasi dengan Tuhan, sinyal telepon mereka tak pernah hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, komunikasi yang lancar dengan Tuhan tidak hanya berlaku untuk jemaat Tesalonika. Setiap orang percaya memiliki jalur hubungan yang bebas hambatan ini. Jika kita ingin terus mengalami pertumbuhan rohani, berdoa merupakan salah satu latihan rohani dasar yang perlu kita tekuni secara terus-menerus. Menurut Andrew Murray dalam With Christ in the School of Prayer mengatakan, meskipun doa merupakan hal yang begitu sederhana sehingga anak kecil pun dapat melakukannya, namun doa juga merupakan tindakan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan dengan Maha Kudus. Esensi dari ibadah yang benar, saluran bagi segala berkat, dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Justru karena pentingnya berdoa. Mari setiap keluarga lepas keluarga, baik itu warga jemaat GKJ Telugosari maupun jemaat yang mendengarkan di dalam siaran channel saat ini, mari kita terus-menerus berdoa seperti apapun keadaan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kami serahkan pada Bu Imam. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian tadi firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Imam Rianto. Semoga firman tadi bisa menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi dasar dalam kehidupan kita. Marilah kita tanggapi firman yang telah kita dengar bersama dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati.
Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Selanjutnya doa syafat yang akan dibawakan oleh Pak Imam. Monggo. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bila renungan pada malam hari ini telah berjalan dengan hikmat. Itu semua karena penyertaan dan pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan telah hadir tengah-tengah kami. Ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu berdoa dan bersandar kepadamu dalam kondisi apapun, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dan memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk keluarga lepas keluarga di GKJ Telogosari, para tetangga kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar bersama pada malam hari ini bisa termeteraikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga bisa menjadi landasan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis GKJ Telogosari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan, berkat kesehatan, sehingga dalam masa pandemi sekarang ini, beliau-beliau boleh melayani jemaat GKJ Telogosari dengan penuh semangat dan hanya tertuju kepada Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Anung Trirumantyo beserta keluarganya. Kiranya Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, berkat kesehatan, sehingga bisa menjalankan pelayanannya dengan baik, dan Tuhan senantiasa memberikan kecukupan serta memelihara hidup dan kehidupannya. Begitu juga kami berdoa untuk saudari Fanani sebagai calon pendeta GKJ Telogosari. Kiranya Tuhan senantiasa membimbingnya sehingga proses pemanggilan pendeta boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga untuk setiap personil yang terlibat di dalam proses pemanggilan pendeta ini, Engkau berkati. Dalam kesempatan ini pula, kami juga berdoa untuk komisi-komisi, tim, panitia-panitia, komunitas. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap rencana yang telah disusun untuk pelayanannya. Biarlah rancangannya boleh terwujud demi kemuliaan nama Tuhan saja.
Terkhusus pula kami berdoa untuk tim multimedia yang saat ini di masa pandemi ini kami semua sangat membutuhkan pelayanannya. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah dan memberkati serta memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh tim multimedia saat ini boleh terwujud dan terpenuhi. Begitu juga kami berdoa untuk klinik Pratama Ayem ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang sehingga pelayanan KP Ayem senantiasa bisa terlaksana dengan baik, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Engkau berkati setiap personil yang terlibat di dalam KP Ayem sehingga bisa menjalankan aktivitas pelayanannya dengan baik, semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat lainnya. Kiranya biarlah melalui bilur-bilur-Mu, saudara-saudari terkasih kami, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga keluarga yang merawatnya. Senantiasa Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, sehingga boleh menjadi sarana untuk mempercepat kesembuhannya. Begitu juga untuk setiap jemaat GKJ Trogosari dan jemaat yang mendengarkan renungan ini, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan, sehingga bisa menjadikan saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih dalam proses pendidikan, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang saat ini belajar dari rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati proses belajarnya. Kami semua, anak-anak kami semua, Tuhan juga memberikan kejujuran, kekuatan, serta kemampuan, sehingga bisa menjalankan proses belajarnya dengan baik dan selalu mengedepankan Tuhan di atas kepentingan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberkati dan senantiasa memberi kekuatan kepada para pimpinan bangsa dan negara kami dari tingkat tertinggi hingga terendah, sehingga bisa menyelesaikan setiap pergumulan yang dihadapinya. Kami juga berdoa untuk kota Semarang tercinta yang saat ini sedang mempersiapkan untuk pilkada. Kiranya Tuhan memberkati setiap personil yang terlibat sehingga pelaksanaan pilkada baik di Semarang maupun secara nasional boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri rangkaian renungan pada malam hari ini dan kami akan istirahat. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga melalui istirahat malam hari ini boleh menjadi sumber kekuatan kami untuk kehidupan hari esok. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan lagi kepada Bu Imam. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari KJ 453 bait 3, Yesus kawan yang sejati. Yesus
Dengan demikian persekutuan doa pada malam hari ini telah usai. Terima kasih, Tuhan memberkati.